sini kita akan praktikum kuliah lapangan di Pantai Batu Burung. Di sini kita akan mengukur kedalaman air laut. Sebelumnya, perkenalkan saya Juleha dengan NIM H10112211. Saya Eka Nisrina dengan NIM H1011221011. Saya Pradipa Galias Moro dengan NIM H1011221014. Saya Fauziah dengan NIM H1011221050. Dan saya Dina Faiza dengan NIM H1011221026. Ayo ikut kebahasan kami mengukur kedalaman air laut. Teman-teman, ini tata cara untuk mengukur kedalaman air. Nah, yang pertama kita ukur dari titik awal ke 1 meter ke depan. Ya. Kemudian kita ukur kedalaman. Ini udah data keberapa? Ke 32. Wow, kita udah 32 meter guys dari laut ini. Halo. Kita udah selesai ngitung 45 data. Kita akan lanjut ke Pengukuran kedua setelah 1 jam. Oke, ditunggu ya guys. Dadah. Halo semuanya, sekarang kita akan melakukan pengukuran di titik kedua setelah 1 jam tadi di pengukuran yang pertama. Oke, ikutin kita ngukurnya guys. Ini ada data yang kami dapatkan dari pukul yang awal dan titik yang kedua. Ada perbedaan yang jauh, signifikan jauhnya. Dari titik awalnya itu sama-sama 0. Tapi untuk yang data terakhirnya itu, yang terakhir itu 61. Terus yang keduanya itu 96 dan itu beda sekitar 35 cm. Dan airnya udah segini guys. Dari awalnya cuma sampai segini, tiba-tiba udah sampai segini. Kami udah mau mengaku. Kami udah selesai, akhirnya kita boleh balik. Baik, di sini kami akan memprediksi kedalaman air laut pada jarak 41 meter hingga 46 meter dari garis pantai menggunakan ArcStudio, di mana sebelumnya kami telah melakukan pengambilan data sebanyak 40 titik yang merupakan kedalaman air laut dari garis pantai hingga jarak 40 meter. Pengambilan data itu dilakukan pada rentang pukul 11.21 hingga 12.04. Nah, di mana menggunakan ArcStudio ini kami menggunakan library yang sudah tersedia. Setelah kami menginput dan mendownload PSCS library ini, kami memasukkan data, kami menghitung statistik deskriptif di mana dapat dilihat bahwa yang paling data yang minimal dari plot tersebut yaitu 8,2 cm dan yang paling tertinggi itu 61 cm. Nah, di mana kita tahu bahwa dalam metode ARIMA ini harus menggunakan data yang stasioner. Tapi dapat dilihat secara visual, data dari plot tersebut belum stasioner, maka akan dilakukan yang pertama itu melakukan uji kestasioneran varians. Di mana melakukan uji kestasioneran varians ini menggunakan box jobs. Setelah kami melakukan kestasioneran varians ini dapat dilihat bahwa lambdanya belum mendekati 1. Karena lambda belum mendekati 1, maka kami lakukan transformasi. Setelah kami lakukan transformasi menggunakan uji box job, dapat dilihat bahwa nilai lambda itu sudah mendekati 1. Nah, karena varian sudah memenuhi syarat stasioner, maka kita akan melakukan uji stasioner dalam rataan yang menggunakan data dari varians itu. Dari uji stasioner, dengan metode bahwa P-value itu masih 0,1709, yang dimana kita tahu lambda yang kita gunakan itu 0,05. Karena masih di atas 0,05, maka perlu dilakukan differencing. Setelah dilakukan differencing, maka nilai P-value itu 0,01557, yang dimana nilai 0,01557 itu lebih kecil daripada alpha 0,05.
Nah, karena sudah memenuhi uji stasioner dan varians dan rataan, maka kita akan melakukan identifikasi order dengan menggunakan plot ACF dan PACF. Nah, dapat dilihat dari plot ACF ini bahwa nilai itu cut off setelah leg ke-1, maka model ARIMA yang kita gunakan itu 0,1011, dan dilihat juga dari nilai PACF-nya itu bahwa nilai juga cut off pada nilai ke-1, maka yang digunakan itu 110. Dan ARIMA yang ketiga itu 11 karena telah di-differencing 1 kali. Setelah mendapatkan identifikasi ordernya, maka kita akan melakukan estimasi parameter, kita melakukan asumsi residual untuk melihat normalitas dan independensi residual dari model yang telah kita pilih. Di mana dapat kita lihat bahwa A11 itu memenuhi, kedua itu normal, dan independensi residual. Dan model kedua juga memenuhi asumsi normalitas dan independensi residual, begitu juga model ketiga. Setelah kita melakukan asumsi residual model, kita akan melakukan prediksi dan mengembalikan data yang sudah kita differencing. Dapat dilihat hasil prediksinya menggunakan point forecast itu bahwa itu nilai prediksi yang tepat yang dapat kita gunakan. Juga dapat dilihat dari tabel forecast from dari ARIMA 110 bahwa yang data biru itu data hasil ramalan atau prediksi. Nah, kita juga dapat melihat dari data aktual dan data estimasi dari model ARIMA 110 yang dimana yang berwarna merah merupakan data hasil estimasi dari ARIMA 110. Nah, ini merupakan data yang sudah dikembalikan. Mungkin sekian itu ramalan dari data yang pertama, yaitu dari pukul 11.21 hingga 12.04. Selanjutnya itu pengolahan data yang data kedua. Baik, selanjutnya itu adalah data kedua atau data ke B yang kami ambil pada pukul 13.03 sampai 13.48. Nah, di sini dapat dilihat bahwa pada plot data ketinggian air laut pada siang hari untuk data ke B, kita lihat bahwa memiliki tren naik dan tidak stasioner. Jadi, langkah pertama itu kami lakukan uji stasioner dalam variance. Nah, di sini nilai lambdanya itu 1,8 dan belum mendekati 1. Jadi kami lakukan transformasi dan kami uji lagi menggunakan uji box chocks dan diperoleh nilai lambdanya itu 0,98 yang sudah mendekati 1. Jadi kami anggap bahwa data B sudah stasioner dalam variance. Selanjutnya itu adalah uji stasioner dalam rataan. Nah, dengan menggunakan ADF test diperoleh nilai p-value-nya itu 0,16 yang dimana ini masih melebihi dari 0,05. Jadi kita lakukan differencing sekali dan kita lakukan uji ADF test lagi dan diperoleh bahwa p-value-nya itu 0,049. Ini yang dimana kami asumsikan bahwa belum kurang dari 0,05. Jadi kami lakukan differencing lagi dan diuji ADF test lagi dan diperoleh nilai p-value-nya itu masih melebihi 0,05. Nah, karena datanya itu sudah kami diferensikan 2 kali, maka kami anggap bahwa datanya itu sudah stasioner dalam rataan. Selanjutnya ada plot ACF dan PACF-nya. Untuk plot ACF-nya itu dia cut off setelah lag ke-1 dan plot PACF-nya itu cut off setelah lag kedua. Nah, dari plot ACF dan PACF itu diperoleh bahwa model ARIMA yang memungkinkan yaitu adalah ARIMA 120, ARIMA 022, dan ARIMA 122. Nah, untuk estimasi parameter pada ARIMA 120 itu, untuk parameter V1-nya itu adalah min 0,5117. Untuk ARIMA 022, parameter pada nilai theta 1-nya itu min 0,8266 dan theta 2-nya itu 0,4739. Dan untuk model yang ketiga yaitu ARIMA 122, parameter untuk P1-nya itu min 0,8944, theta 1-nya 0,3611 dan theta 2-nya itu min 0,6389. Selanjutnya itu adalah asumsi residual model. Di sini kami menggunakan uji normalitas dan uji independensi. Nah, untuk plot ACF-nya itu, untuk model satunya itu berikut ini adalah plot ACF dan plot Kiki plotnya. Untuk model 2 itu seperti berikut. Dan model 3 itu seperti berikut. Nah, selanjutnya itu
Setelah dilakukan uji akurasi, diperoleh bahwa model terbaik dari kemungkinan model ARIMA yang diperoleh itu adalah model ARIMA 022. Nah, karena model ARIMA ini telah data ini differencing 2 kali dan ada transformasi, maka kita kembalikan dulu data model ARIMA 022 ke skala asli dan diperoleh berikut ini adalah pengembalian data ARIMA 022 ke skala asli sebagai berikut sebanyak 40 data. Berikut ini adalah plot data aktual dan data estimasinya. Untuk garis biru itu merupakan data aktual dan garis merah itu adalah data model ARIMA-nya, dan errornya itu terlihat bahwa tidak begitu besar, maka dapat disimpulkan bahwa model ARIMA 022 ini cukup baik dalam memprediksi. Nah, untuk prediksinya itu seperti berikut. Untuk data ke-41 adalah 75, 42 adalah 73, 43 adalah 70, 44 adalah 67, dan 45 adalah 64. Dan berikut ini adalah plot prediksi kedalaman air laut untuk data ke B. Wah, di sini saya akan melanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang wordnya untuk hasil dan pembahasannya. Data yang kami gunakan adalah data penelitian yang merupakan data kedalaman air di Pantai Batu Burung, Kota Singkawang, Kalimantan Barat pada tanggal 1 November 2024 pukul 11.21 WIB sampai 12.04 WIB dan 13 pada gambar 1.A dan 1B itu menunjukkan adanya tren kenaikan kedalaman air laut yang berfluktuasi di sekitar garis tren. Adanya kenaikan yang tajam dari data observasi disebabkan oleh permukaan di dalam air dan yang berbeda di tiap meternya, seperti adanya pasir dan lumpur. Adanya tren kenaikan kedalaman air laut dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Selanjutnya, untuk tabel statistik deskriptifnya, pada tabel observasi pukul 11.21 sampai 12.04 WIB, nilai rata-rata dan mediannya secara berturut-turut yaitu 33,06 cm dan 31,55 cm. Sedangkan nilai rata-rata dan median pada data observasi pukul 13.03 sampai 13.48 WIB secara berturut-turut yaitu 58,06 cm dan 57,05 cm. Karena kedua data secara observasi tersebut memiliki nilai median dan rata-rata yang cukup dekat, artinya distribusi dari kedua data tersebut relatif simetris dan distribusi data sedikit condong ke kedalaman yang rendah. Nilai tertinggi pada data observasi pukul 11.21 sampai 12.04 WIB adalah 8,2 cm, sedangkan data tertingginya yaitu 55,2 cm. Hal ini berarti selisih antara titik tertinggi dan titik terendahnya yaitu 47 cm. Sedangkan pada data observasi pada pukul 13.03 sampai 13.48 WIB, titik terendahnya yaitu 7,3 cm dengan nilai tertingginya 81 cm, yang mana selisih antara nilai terendah dan tertingginya yaitu 73,7 cm. Selanjutnya, untuk nilai standar deviasi pada data observasi pukul 11.21 sampai 12.04 WIB dan 13.03 sampai 13.48 WIB secara berturut-turut adalah 13,44 cm dan 15,55 cm. Yang mana hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar nilai masing-masing kedalaman air laut berada pada rentang 13,44 cm dan 15,55 cm dari rata-rata masing-masing data. Dengan nilai variansi sebesar 180,68 cm pada data observasi pukul 11.21 sampai 12.04 WIB dan 242,03 cm pada data observasi pukul 13.03 sampai 13.48 WIB. Ini berarti kedua data memiliki fluktuasi yang signifikan karena dipengaruhi pasang surut air laut. Namun, meskipun terdapat fluktuasi, sebagian besar kedalaman air laut tetap berkisar di dekat rata-rata dan beberapa pencilan data seperti titik minimum masing-masing data. Nah, selanjutnya itu adalah uji kestasioneran dalam varians. Karena hasil dari uji box-Cox data observasi pukul 11.21 sampai 12.04 WIB dan data observasi pukul 13.03 sampai 13.48 WIB sama, yaitu nilai lambdanya adalah 0,6262, yang mana nilai tersebut masih cukup jauh dari nilai 1, berarti data belum stasioner dalam varian, sehingga dilakukan transformasi. Hasil transformasi data pukul 11.21 sampai 12.04 dapat dilihat pada gambar 3C, dan untuk data pukul 13.03 sampai 13.48 WIB dapat dilihat pada gambar 3D. Dengan menggunakan metode box-Cox diperoleh nilai lambda dari data hasil transformasi kedua data tersebut adalah 0,9898, yang mana nilai tersebut selanjutnya untuk uji kestasioneran dalam rataan. Pada gambar 3A dan 3B itu menunjukkan kalau data memiliki peningkatan dan penurunan yang signifikan seperti yang ditunjukkan pada gambar. Nah, dengan menggunakan tes ADF dengan nilai value
selanjutnya itu didapat bahwa nilai value dari kedua data tersebut itu lebih tinggi daripada alfa sama dengan 0,05, yaitu alfanya 0,17 dan yang data kedua itu 0,16. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua data tersebut belum stasioner dalam rataan, jadi dilakukan differencing sehingga mendapatkan data seperti gambar berikut ini, yaitu gambar 4A dan 4B. Nah, selanjutnya dengan menggunakan tes ADF, untuk data differencing sebanyak 1 kali, untuk differencing data observasi sebanyak 1 kali, nilai p-value pada uji ADF data hasil transportasi pada data pukul 11.21 sampai 12.04 WIB itu sudah lebih rendah daripada alfa 0,05. Sedangkan untuk data observasi pukul 13.03 sampai 13.48 WIB itu perlu dilakukan differencing sebanyak 2 kali agar nilai p-value pada uji ADF-nya lebih rendah dari alfa 0,05. Sehingga yang terlihat pada tabel 4 itu sudah terlihat bahwa data sudah stasioner karena nilai p-value-nya sudah lebih rendah daripada 0,05. Selanjutnya untuk uji identifikasi order berdasarkan plot ACF dan PACF akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk langkah selanjutnya yaitu identifikasi order berdasarkan plot ACF dan PACF. Nah, berdasarkan gambar 5A dan B, di mana gambar A merupakan plot ACF dan gambar B merupakan plot ACF pada data A yang dilakukan pada observasi dilakukan pada pukul 11.21 sampai 12.04 WIB memiliki model sebagai berikut. Untuk model 1 yaitu AR1 adalah model ARIMA 011 karena pada plot ACF-nya cut off setelah leg pertama. Dan yang kedua itu model 2 MA2 adalah model ARIMA 110 karena berdasarkan plot PACF-nya cut off setelah leg pertama. Sedangkan untuk gambar 5C dan 5D, di mana 5C merupakan plot ACF dan 5D merupakan plot PACF pada data B dengan observasi yang dilakukan pada pukul 13.03 sampai 13.48 WIB memiliki model yaitu sebagai berikut. Berdasarkan plot ACF-nya dianggap cut off setelah leg pertama sehingga memiliki model yaitu AR1 adalah model ARIMA 120. Sedangkan berdasarkan plot PACF-nya dianggap cut off setelah leg kedua sehingga memiliki model yang kedua yaitu MA2 adalah model ARIMA 022 dan model yang terakhir yaitu model 3 ARIMA 1 adalah model ARIMA 122. Selanjutnya untuk estimasi parameter berdasarkan model ARIMA yang telah diperoleh akan ditentukan parameter untuk nilai pi dan juga tetanya di setiap model. Nah, untuk data A pada pukul 11.21 sampai 12.04 memiliki 3 model. Yang pertama model ARIMA 011 memiliki parameter theta 1 bernilai minus 0,3890. Untuk model yang kedua yaitu ARIMA 110 dengan nilai parameter P1 yaitu minus 0,4022 dan model yang ketiga yaitu ARIMA 111 dengan nilai parameter P1 yaitu minus 0,2272 dan theta 1 yaitu minus 0,2173. Sedangkan untuk estimasi parameter data B yaitu pada pukul 13.03 sampai 13.48 dengan model yang pertama yaitu ARIMA 120 dengan nilai P1 yaitu minus 0,5117. Untuk ARIMA yang model ARIMA 022 dengan estimasi parameternya theta 1 bernilai minus 0,8266 dan theta 2-nya minus 0,4739. Untuk model yang terakhir yaitu ARIMA 122 dengan nilai parameter P1 minus 0,8944, nilai theta 1 0,3611 dan nilai theta 2-nya minus 0,6389. Setelah melakukan estimasi parameter, selanjutnya untuk uji diagnostik model. Diagnostik model sendiri dilakukan untuk melihat apakah data itu sudah white noise dan menyebar normal. Nah, untuk data A pada pukul 11.21 sampai 12.04 untuk model yang pertama yaitu ARIMA 011 dianggap telah memenuhi normalitas residual karena berdasarkan Kiki plotnya data itu menyebar di sekitar garis diagonal dan berdasarkan plot ACF-nya juga telah memenuhi karena tidak ada observasi yang keluar dari batas. Kemudian untuk ARIMA 110 di mana juga telah memenuhi normalitas residual dan independen residual. Selanjutnya untuk model yang ketiga yaitu ARIMA 11 juga telah memenuhi normalitas residual karena berdasarkan Kiki plotnya juga data menyebar di sekitar garis diagonal dan juga tidak ada data yang keluar dari batas kepercayaan. Selanjutnya untuk data B yaitu observasi dari pukul 13.03 sampai 13.48 untuk model yang pertama di mana model ARIMA 120 berdasarkan Kiki plotnya juga telah memenuhi karena tersebar di sekitar garis diagonal. Tetapi untuk berdasarkan plot ACF-nya terdapat data yang keluar dari batas kepercayaan sehingga dianggap tidak memenuhi independen residual. Untuk model yang kedua yaitu ARIMA 022 memenuhi kedua syarat yaitu normalitas residual dan juga independen residual. Dan yang model yang terakhir yaitu ARIMA 112 juga telah memenuhi kedua syarat dari uji diagnostik model.
Sehingga berdasarkan tabel 6 tadi terlihat pada pukul 11.21 sampai 12.04 WIB berdasarkan kiki plot dan juga plot ACF-nya semua telah memenuhi dan dapat disimpulkan bahwa model 011 kemudian Arima 110 dan Arima 11 itu layak atau white nose. Sedangkan untuk data B pada pukul 13.03 sampai 13.48 WIB berdasarkan gambar D2 itu tidak memenuhi plot ACF sehingga tidak semua model yang dari data AB itu memenuhi atau white nose sehingga untuk data 2 itu dapat disimpulkan bahwa model Arima 022 dan Arima 122 itu layak atau white nose karena plot ACF dan kiki plotnya memenuhi. Selanjutnya untuk pemilihan model terbaik akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Setelah melakukan uji diagnostik, selanjutnya akan menggunakan uji akurasi untuk memilih model yang terbaik. Nah, dapat dilihat pada pukul 11.21 sampai 12.04 bahwa dengan menggunakan tiga error yaitu RMSE, MAPE, dan AIC, nah pada tabel dapat dilihat pada pukul 11.21 sampai 12.04 dari ketiga kriteria yaitu MSE, RMSE, MAPE, dan AIC yang model yang terpilih adalah Arima 110 karena nilai MAPE dan AIC-nya yang memiliki nilai terendah. Kan pada pukul 13.03 sampai 13.48 melalui kriteria tersebut terpilih Arima 022 sebagai metode model yang terbaik. Nah, setelah melakukan uji akurasi, maka dapat dibentuk permodelan dari Arima 110 yaitu YT topi sama dengan minus 0,4022 YT min 1. Nah, sedangkan pada Arima 022 YT topi sama dengan minus 0,311 ET min 1 ditambah 0,6389 ET min 2. Nah, berikut ini adalah tabel-tabel dari prediksi-prediksi yang telah dilakukan. Nah, dapat dilihat pada tabel gambar plot ke-6 itu, yaitu data aktual versus estimasi pada pukul 11.21 sampai 12.04, yang merah merupakan data estimasi, sedangkan yang biru merupakan data aktualnya. Dapat dilihat bahwa data estimasi mendekati data aktual, yang berarti model yang dipilih adalah model yang baik. Selanjutnya itu pada gambar ke-7 dapat dilihat bahwa data juga data estimasi mendekati data aktual, yang berarti model yang dipilih juga model yang baik. Nah, untuk prediksi dari kedua model tersebut, pada model Arima 110 pukul 11.21, pukul 11.21 sampai 12.04, pada menit ke-41 yaitu prediksinya 53,52607, yang menit ke-42 53,07320, menit ke-43 prediksinya itu 53,25533, menit ke-44 53,1808, sedangkan menit yang terakhir yaitu 45 prediksinya itu 53,21154 cm. Nah, sedangkan pada pukul 13.03 sampai 13.48 pada menit ke-41 prediksinya itu 75,90815 cm dan 4273 03616 cm pada menit ke-43 70,16427, menit ke-44 67,29218 dan menit yang terakhir yaitu 45 prediksinya itu 64,42 cm. Nah, untuk plot dari prediksi-prediksi tersebut dapat dilihat pada wilayah. Nah, dari yang kami lakukan dapat disimpulkan bahwa model Arima yang sesuai untuk meramalkan data kenaikan saham di Pantai Batu Burung adalah Arima 110 untuk data pukul 11.21 sampai 12.04. Nah, dengan nilai MAPE-nya 9,083% dan nilai AIC-nya 234,85, yang nilainya lebih rendah dari nilai MAPE yang lainnya. Nah, sedangkan untuk pukul 13.03 sampai 13.48, nilai Arima yang terbaik adalah Arima 022. Nah, hasil prediksi data kenaikan kedalaman air untuk 5 menit ke depan menggunakan model terbaik menunjukkan adanya penurunan kedalaman air yang mungkin saja disebabkan oleh beberapa faktor, seperti pasang surut air dan laut topografi dasar laut yang mungkin saja beda tiap menitnya. Nah, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan tentang prediksi kedalaman air laut.